Ada satu pertanyaan yang belakangan semakin sering terdengar dari masyarakat Jawa Barat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan dunia pendidikan di provinsi ini? Dalam waktu kurang dari 2 tahun, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, Deddy Mulyadi berhasil membuat sektor pendidikan menjadi salah satu isu yang paling sering diperbincangkan publik. Hampir setiap kebijakan yang diluncurkan memancing perhatian besar. Sebagian memuji keberaniannya mengambil langkah yang tidak biasa. Sebagian lagi mempertanyakan, apakah semua itu benar-benar menjawab persoalan pendidikan yang sesungguhnya? Dan kini, sorotan terbesar mengarah pada satu isu yang sedang memanas. SPMB Jawa Barat 2026. Bagi banyak orang tua, proses penerimaan murid baru tahun ini bukan sekadar soal memilih sekolah. Yang mereka hadapi adalah kebingungan, antrean panjang, hingga gangguan sistem yang membuat proses pendaftaran berjalan tidak semulus yang diharapkan. Keluhan datang dari berbagai daerah. Ada yang kesulitan masuk ke sistem, ada yang harus bolak-balik antara sekolah dan kantor dinas. Bahkan ada yang harus mengurus akun baru hanya untuk melanjutkan proses pendaftaran di jalur berbeda. Pak KDM nih, kita semuanya lagi kesusahan buat masukin upload. Tolong bantuannya, servernya diperkuat lagi. Dari tadi udah isi data. Tapi belum bisa. Coba mana lihat Kak, tunjuk yang nggak bisa. Aku. Mengunggah, masih mengunggah aja. Mohon diperkuat. Kita udah liar ini sama anak-anak. Tolong ya atensinya. Terima kasih. Mana Mas Aginya? Ya. Mana pujarnya? Mana Silya Asin salah langsung. Manusia arogan dan manusia diri yang pagi. Saya sudah kuat dengan sistem seperti ini. Saya dari tanggal 29 tidak bekerja. Saya punya harapan ada perbaikan dari sistem-sistem pendidikan di negara kita, malahan hancur seperti ini. Saya cabut anak saya. Ayo. Bilang kepada Deddy, mau nggak? Kepalanya turun, kepalanya mana? Kepala destek turun. Mana? Tonggal lagi. Aturan masa bisa dibuat adakan. Gimana kasamu ada yang jadi? Bejakan ya kepalanya turun aja nah. Aing yang ngomong sia lah teu sanggup. Sumber daya IT, sumber daya manusia. Ngontong di kieu anak tuh anjing. Dengekeun aing ngomong. Disdik kudu masa tahu sama sosialisasi. Udah dari mana? Mana buktinya? Mana pengumumannya? Udah kali SMA 8, SMA 12, SMA 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Deddy, saya di sini cuman ingin meluapkan emosi tentang kekecewaan saya dengan SPMB tahun ini. Kenapa banyak siswa yang kecewa dengan sistem SPMB tahun ini? Nih Pak, kami kecewa gara-gara PCMB diperpanjang buat siswa Maung yang tidak lolos daftar ke sekolah reguler. Kenapa kami kecewa? Banyak anak-anak yang daftar reguler dari awal dan masuk perankingan. Nah, ikut tercampak karena siswa atau peserta dari sekolah Maung daftar ke sekolah reguler. Nah, dampaknya kita yang sudah masuk ranking malah terlempar atau di luar kuota. Nah, itu yang membuat kami itu kecewa. Situasi ini kemudian memunculkan kritik dari DPRD Jawa Barat. Sejumlah anggota dewan menilai persoalan tidak hanya terletak pada gangguan teknis, tetapi juga pada sistem yang dianggap terlalu kaku dan tidak memberi ruang bagi operator sekolah untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. Kritik juga mengarah pada keputusan penggunaan vendor baru dalam pengembangan aplikasi SPMB. Menurut sejumlah pihak, sistem tersebut dinilai belum cukup matang untuk menghadapi beban pendaftaran dalam skala besar. Di sisi lain, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Sesab Darmawan menilai persoalan utama bukan hanya soal server yang sempat bermasalah,
Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan kepastian, transparansi, dan rasa keadilan kepada masyarakat selama proses seleksi berlangsung. Namun pemerintah provinsi memiliki pandangan berbeda. Pihak Dinas Pendidikan mengakui memang sempat terjadi gangguan akibat lonjakan akses pada hari pengumuman. Sebagai langkah antisipasi, waktu pendaftaran pun diperpanjang. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem IT yang digunakan. Sementara itu, Deddy Mulyadi meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan adanya persoalan besar dalam proses penerimaan siswa. Menurutnya, seluruh tahapan masih berjalan dan pemerintah memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. Tetapi bagi banyak pengamat, polemik SPMB 2026 ini bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Jika ditarik ke belakang, dunia pendidikan Jawa Barat memang telah menjadi arena perdebatan sejak awal masa kepemimpinan Deddy Mulyadi. Publik masih ingat ketika muncul program pembinaan siswa bermasalah melalui kerjasama dengan unsur TNI dan Polri. Program yang oleh pemerintah disebut sebagai upaya pembentukan karakter itu mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Namun sejumlah organisasi pendidikan mengingatkan agar pendekatan militer tidak disamakan dengan pendidikan bagi remaja sipil. Belum reda perdebatan tersebut, muncul lagi kebijakan jam malam pelajar. Siswa dibatasi beraktivitas di luar rumah pada jam tertentu, kecuali untuk kepentingan pendidikan, keagamaan, atau bersama orang tua. Kemudian hadir aturan masuk sekolah jam 6:30 pagi. Pemerintah daerah menilai langkah itu dapat membangun kedisiplinan dan efektivitas belajar. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Namun kritik datang dari sejumlah pihak yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap waktu istirahat dan kondisi psikologis siswa. Lalu ada kebijakan penambahan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar hingga 50 orang per kelas. Pemerintah beralasan langkah ini dilakukan agar lebih banyak anak mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri. Belum lagi kebijakan larangan wisuda sekolah, pembatasan study tour, hingga rencana penghapusan pekerjaan rumah yang juga sempat menjadi perdebatan publik. Jika diperhatikan, hampir semua kebijakan itu memiliki satu kesamaan, selalu menjadi pembicaraan, selalu menarik perhatian, dan hampir selalu memunculkan dua kubu yang sama kuat. Pendukung Deddy Mulyadi melihat sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan cepat, tidak takut melawan kebiasaan lama, dan berusaha mengubah wajah pendidikan Jawa Barat. Sebaliknya, para pengkritik menilai banyak kebijakan lahir terlalu cepat, minim kajian yang terlihat di ruang publik, dan kerap menghadapi persoalan ketika diterapkan di lapangan. Disinilah muncul pertanyaan yang semakin sering dibahas. Apakah rentetan kebijakan tersebut merupakan reformasi pendidikan yang memang dibutuhkan? Ataukah lebih banyak menghasilkan perhatian publik dibanding perubahan yang benar-benar terasa di ruang kelas? Pertanyaan itu mungkin belum memiliki jawaban hari ini. Namun, satu hal yang pasti, Deddy Mulyadi telah berhasil menjadikan pendidikan sebagai topik utama dalam percakapan masyarakat Jawa Barat. Kini publik tinggal menunggu hasil akhirnya. Apakah berbagai kebijakan yang lahir dalam waktu singkat ini akan menjadi fondasi lahirnya generasi Jawa Barat yang lebih baik, atau justru menjadi eksperimen besar yang efektivitasnya baru bisa dinilai beberapa tahun ke depan? Dan mungkin, polemik SPMB 2026 adalah ujian paling nyata untuk menjawab pertanyaan tersebut.